Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini akan segera dimulai. Tapi sebelumnya itu kami atas nama BP Majelis Jemaat Mesias mengucapkan selamat beribadah bagi semua jemaat Genis Mesias maupun simpatisan yang sudah boleh hadir mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita memakai tata ibadah minggu yang keempat, dan di dalamnya ada syukur sukacita karena pada tanggal 20 Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun bagi jemaat Genis Mesias yang ke-49 tahun. Dan ibadah pada pagi hari ini dilayani oleh Ketua Jemaat Genis Philadelphia Medan. Untuk itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 7 ayat yang pertama dan yang keempat. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Saya jemput semua bangkit berdiri. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergema. Langit, buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap Kau jua kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya Roh Kudus, iman yang teguh, sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita habiskan ibadah di Minggu Kudus ini dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dengan dikabul. Nas pembimbing kita terambil dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali.
Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan tata hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Karena itu sebagai orang-orang yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat dan di atas jugalah demikianlah kenakanlah kasih, semuanya itu sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, bersama kita akan mengaku dosa kita. Setelah kita mendengarkan pembacaan tentang hidup baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Oleh hal itu dinyatakan dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8 hingga 10. Demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil kita mengaku dosa kepada-Nya. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang yang berdosa, yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Kau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kasihani dan baharuilah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Percayalah
Jemaat Tuhan, dijemput dengan kasih kita untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita mendengarkan berita pengampunan dosa dan berita anugerah. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Maka, barang siapa yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni. Demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Cari yang berdosa, cari di kabur. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini dikau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga. Tuhan yang kasih setiamu dari kekal sampai kekal, terus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini di Minggu ke-4 Agustus, kami boleh bersama-sama beribadah, umatmu, jemaatmu, Gemis Mesias Surabaya, yang di tengah-tengah segala pergumulan hidup, kami tetap bisa merasakan betapa kemurahan dan kasih setia Tuhan terus menopang hidup kami sampai detik ini. Karena itu ya Tuhan, perkenankanlah, izinkanlah kami duduk di bawah kaki-Mu, menantikan sabda-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Sehingga ketika firman Tuhan dibacakan, ketika khotbah disampaikan, Roh-Mu yang kudus menolong setiap pribadi kami di tempat masing-masing. Bukan hanya untuk mengerti, memahami berita firman-Mu, tapi juga untuk hidup di dalam kebenaran Injil itu. Dan pada akhirnya, di dalam keselamatan yang adalah anugerah Tuhan, kami didorong untuk terus melakukan perbuatan baik, mengerjakan hal-hal yang baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya, untuk kami boleh memuliakan Allah di dalamnya dan melaluinya. Ya Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Bahkan doa kami bagi mereka yang melaksanakan ibadah rumah masing-masing, bahkan mungkin di dalam kelemahan tubuh mereka masing-masing. Anugerah Tuhan cukup bagi mereka, menolong mereka untuk boleh tetap mengalami lawatan kasih Allah. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu di dalam kelemahan yang ada, supaya Engkau Tuhan semakin dipermuliakan, dan kami para pelayan-Mu semakin kecil di hadapan. Terpuji-pujilah Engkau,
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pimpinan dan tuntunan-Mu untuk merenungkan sabda-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Bacaan firman Tuhan kita sesuai dengan bacaan Sinode Gemis di Minggu keempat Agustus ini terambil di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu silakan menyimak di Alkitab masing-masing, di tempat masing-masing, di mana oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul bacaan firman Tuhan ialah peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sampai demikian pembacaan firman yang disebut berbagailah mereka yang merenungkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 27, Bapak Ibu Jemaat dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tercantum di layar. Atau Bapak Ibu Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui bendahara jemaat. Sambil memberikan persembahan, mari kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat 337 ayat 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijab padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah, setingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri.
Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Setelah berdoa, jemaat menyanyi kembali dari Kidung Jemaat 450 ayat 1, hidup kita yang benar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Yesus Kristus pagi hari ini. Kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan membawa ungkapan syukur kami berupa persembahan syukur. Apa yang kami beri tidak sebanding Tuhan, berikan kepada kami. Ubah benda mati ini Tuhan, untuk puji hormat bagi kemuliaan-Mu yang terutama di gedung gerejamu Gemis Mesias ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi kerelaan hati. Daripadamu kami mempersembahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Syukur dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita hari ini bisa bersama-sama beribadah. Teristimewa beberapa waktu lalu, tepatnya hari Jumat ya, kita boleh mensyukuri 46 tahun sudah perjalanan hidup dari Gemis Mesias Surabaya yang Tuhan boleh karuniakan. Walaupun di tengah pandemi, tapi saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Ya, boleh saya lihat wajah Bapak Ibu semua, bisa menampakkan wajahnya semua, nyalakan kamera masing-masing di rumah. Karena saya lihat ini cukup banyak sebenarnya orangnya, tapi kameranya cuma sedikit. Boleh dimunculkan semua kamera masing-masing. Bisa lambaikan tangannya ke kamera. Halo semua. Oh, berarti sehat semua ya. Iya, masih bisa bergerak semua, masih dalam keadaan yang baik, nyaman. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya bersyukur ketika dihubungi oleh Ketua BPMJ dalam rangka ulang tahun. Saya teringat beberapa tahun lalu juga ya, saya pernah melayani, dipercaya untuk pimpin ibadah syukur HUT Gemis Mesias. Apa yang berbeda? Yang berbeda cuma satu, Bapak Ibu. Kalau dulu di mimbar secara offline, sekarang mimbarnya secara virtual. Cuma itu yang beda. Selebihnya, ya yang beda lagi, semakin tua kita semua kan? Iya, kita menyadari bahwa makin bertambah tahun, makin kita bertambah usia, dan semakin tuanya kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku, izinkan saya menggunakan share screen, supaya menolong kita untuk boleh memahami teks firman Tuhan kita dengan baik, teristimewa di dalam konteks perenungan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17. Ya, saya akan share screen untuk kita semua, supaya kita semua bisa melihat di dalam layar kita masing-masing. Ya, hari ini Bapak Ibu, tema kita di dalam perenungan kita di kesempatan pagi ini, saya berikan judul Good Deeds atau perbuatan baik.
Kenapa saya mengambil tema atau judul ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan? Karena kita harus mengakui fakta bahwa sampai hari ini masih banyak orang Kristen menyalahpahami perbuatan baik di dalam konteks keselamatan. Maksudnya apa, Pak Pendeta? Begini saja, Bapak Ibu Saudaraku. Ada dua pandangan yang muncul hari ini di dalam kekristenan yang seringkali saya boleh katakan tidak tepat atau keliru dalam mengerti perbuatan baik dalam kekristenan. Yang pertama, banyak orang Kristen memandang bahwa perbuatan baik itu masih seperti ini, antara pahala dan dosa. Kita berbuat baik itu seolah-olah perbuatan baik kita nanti ditimbang mana yang lebih berat. Kemudian masih aja orang Kristen berpikir kalau banyak perbuatan baiknya, maka pahalanya lebih berat daripada dosanya. Sehingga layaklah dia diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, konsep-konsep seperti ini bukan konsep kekristenan. Konsep seperti ini adalah konsep agama di luar kekristenan yang memandang bahwa antara dosa dengan kebaikan seolah-olah bisa diukur mana yang lebih baik. Padahal kalau Bapak Ibu sadar, sejak Kejadian pasal 3 mencatat manusia dalam dosa, Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa kecenderungan hati manusia semata-mata adalah dosa. Bahkan hal yang baik dalam hidup manusia pun bisa menjadi dosa adanya ketika ada motivasi, ada tujuan, ada dasar-dasar yang salah dalam perbuatan baik sekalipun. Maka saya mau katakan Bapak Ibu, kita dalam kekristenan tidak memahami perbuatan baik dalam konsep pahala dan dosa. Tetapi, apakah dengan demikian kita tidak perlu berbuat baik? Nah, ini juga menjadi masalah. Mengapa Bapak Ibu? Karena ada orang Kristen yang juga berpandangan, oh iya, kita kan sudah dimerdekakan dalam Kristus. Berarti kita sudah bebas dari dosa. Apa implikasinya? Ya terserah kita, hidup mau suka-suka. Bapak Ibu, tidak seperti itu konsepnya. Kenapa? Kemerdekaan dalam Kristus, seperti nas pembimbing tadi dikatakan, kamu yang sudah hidup merdeka, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Merdeka di sini bukan dalam pengertian merdeka secara fisik, tapi merdeka secara rohani. Bahwa dulu semenjak manusia dalam dosa, manusia itu dikungkung, dikuasai oleh dosa. Manusia diperbudak oleh dosa, dan upah dosa ialah apa Bapak Ibu? Maut adanya. Tetapi mereka yang telah menerima Kristus, mengalami kasih dan anugerah Kristus, mereka telah dimerdekakan dari dosa. Tetapi bukan hanya berhenti sampai di situ, sebab mengapa? Karena kemerdekaan yang sejati itu bukan hanya dilepaskan dari dosa, tetapi dituntun untuk hidup di dalam kebenaran Kristus hari lepas hari. Nah, maka dalam dua pandangan ekstrim ini, saya mau kita melihat hari ini perbuatan baik dalam perspektif 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17. Ya, mari Bapak Ibu kita lihat Alkitab kita masing-masing. Dikatakan di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, ayat yang ke-11, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak Ibu, mengapa Petrus menyebut sebagai saudara-saudara kekasih, perantau, dan pendatang? Karena kalau Bapak Ibu baca konteks 1 Petrus pasal 2, sebenarnya memang surat ini ditujukan kepada orang Yahudi yang tersebar di berbagai kota. Dalam 1 Petrus pasal pertama, ayat yang pertama, saya bacakan untuk kita. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Artinya memang orang-orang pada waktu itu penerima surat ini pertama kali adalah orang-orang yang merantau, yang tersebar di beberapa wilayah yang berbeda. Nah, sehingga Rasul Paulus perlu mengingatkan mereka tentang pentingnya cara hidup Kristiani yang benar. Nah, apa sebenarnya yang menjadi latar belakang dari penulisan surat ini, Bapak Ibu? Rupanya konteks 1 Petrus itu tidak mudah. Karena kekristenan pada masa itu tidak seperti kekristenan kita hari ini di Indonesia. Kita masih bisa beribadah walaupun secara virtual. Walaupun di beberapa wilayah Indonesia juga sudah mulai dibuka ibadah di gereja, tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Tanpa ada pembatasan, tanpa ada halangan. Tetapi berbeda Bapak Ibu dengan dalam yang jemaat Tuhan yang ada di Pontus, Galatia, dan berbagai wilayah di Asia Kecil pada waktu itu. Sebab kekristenan abad mula-mula
dicatat sedang mengalami penganiayaan. Berikut saya menunjukkan beberapa gambar di mana ada sekumpulan orang dan beberapa dilepaskan hewan buas di sana. Bapak Ibu mungkin berpikir ini sebuah atraksi atau pertunjukan. Ya, benar. Tetapi ini pertunjukan yang sadis yang ada di zaman itu dalam kekristenan mula-mula. Kenapa? Karena semua orang Kristen pada waktu itu, mereka yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan ditangkap, mereka akan diburu, dan mereka akan disiksa sampai mereka menyangkal imannya. Dan gambaran yang saya tampilkan di layar ini adalah gambaran di mana di sebuah pertunjukan, orang-orang Kristen dijadikan bahan olokan, bahkan bahan tontonan hiburan, di mana dilepaskan 2 ekor atau 1 ekor singa atau harimau yang lapar di tengah-tengah kumpulan orang Kristen. Dan kalau mereka menyangkal imannya pada waktu itu, mereka akan lepas dari harimau itu. Artinya mereka akan ditolong oleh tentara Romawi. Tetapi kalau mereka tetap bertahan dalam imannya, maka mereka akan dibiarkan dimakan hidup-hidup oleh binatang buas itu. Saudaraku, ini konteks 1 Petrus. Maka kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Petrus, makin banyak penganiayaan, penderitaan yang terjadi. Dalam 1 Petrus pasal 2, pasal 3, pasal 4, diulang-ulang. Pak Petrus mengatakan betapa pentingnya kamu memperlengkapi dirimu untuk siap menderita, sama seperti Kristus telah menderita. Bahkan Bapak Ibu tahu, dari 12 rasul, di luar Yudas Iskariot, Bapak Ibu, semua rasul mengalami penderitaan yang sama, mengalami penganiayaan. Bahkan kematian mereka bukan main, selalu dalam penderitaan. Gambaran berikut saya tunjukkan adalah Rasul Andreas, murid Yesus. Dia memilih mati dengan dalam bentuk huruf X oleh tentara Romawi. Bahkan penulis surat Petrus sendiri, yang notabene Petrus, yang kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Petrus pasal 5, dia dibantu oleh Silas untuk menuliskan surat ini, memilih mati pun dengan cara yang tragis, yakni disalib terbalik. Bapak Ibu Saudaraku, inilah fakta yang terjadi di tengah-tengah surat 1 Petrus bacaan kita hari ini. Tetapi Bapak Ibu, perhatikan di ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Bapak Ibu, di tengah fakta orang Kristen ditindas, dianiaya, orang Kristen tetap diminta untuk apa Bapak Ibu? Berbuat baik. Bahkan dalam sebuah catatan yang saya baca dalam sejarah, pada tahun 68 Bapak Ibu, kekristenan mengalami puncak penderitaan yang luar biasa. Mengapa? Pada waktu itu, saya tunjukkan gambarnya, ini gambar monumen sebenarnya, sebuah patung seorang raja dari kerajaan Roma, yakni Raja Nero. Raja Nero dikisahkan dalam catatan sejarah itu, pernah membakar kota Roma. Karena apa? Saking gilanya raja ini, dia bakar sendiri kota di mana dia bertahta di sana. Kemudian ketika terjadi kebakaran besar di kota Roma, Bapak Ibu tahu siapa yang disalahkan? Mereka menyalahkan orang Kristen. Nero itu berkata, itu orang Kristen yang membakarnya. Maka mulai hari itu sampai tahun 300-an, alias abad yang kedua, akhir abad yang kedua. Di situ orang Kristen diburu, ditangkap, bahkan disiksa karena mendapat fitnahan yang besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan tidak pernah salah. Ketika Petrus berkata, milikilah cara hidup yang baik. Petrus tahu bahwa ke depan orang percaya akan mengalami penganiayaan dan penderitaan yang besar. Tapi sekalipun demikian, tetaplah berbuat baik. Karena itu Bapak Ibu, panggilan setiap orang Kristen ialah tetap berbuat baik di tengah-tengah apa Bapak Ibu? Keadaan hidup yang tidak baik. Kalau Bapak Ibu buat baik, waktu Bapak Ibu sedang dalam keadaan yang baik, itu lebih mudah. Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu lagi bad mood? Keadaan tidak menyenangkan. Pandemi membuat Bapak Ibu gundah gulana, pekerjaan sulit, kebutuhan meningkat, kemudian belum lagi Bapak Ibu mengalami kelemahan tubuh. Tetapi di tempat yang sama, Bapak Ibu diminta untuk berbuat baik. Pertanyaannya cuma satu.
Mungkinkah kita melakukannya? Jawabannya, di dalam Kristus kita mungkin melakukannya. Kenapa? Karena ada 3 hal yang kita akan renungkan di kesempatan pagi hari ini, yakni kita akan melihat perbuatan baik dalam pengertian dasar perbuatan baik kita apa, kemudian sasaran perbuatan baik kita apa, dan yang terakhir kita akan melihat tujuan kita berbuat baik apa. Dalam 3 kebenaran ini saya berharap kita semua akan rajin berbuat baik, karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Yang pertama, mari perhatikan dasar perbuatan baik kita. Tadi 1 Petrus 2 ayat 11 dikatakan dengan istilah pendatang dan perantau. Saya jelaskan di sana, istilah pendatang dan perantau itu bisa menunjuk kepada 2 hal tadi. Seperti 1 Petrus 1 itu katakan bahwa mereka benar-benar adalah pendatang dari kota yang berbeda, tempat yang berbeda, tersebar di berbagai wilayah di Asia Kecil. Tetapi 1 Petrus 1 ayat 17, mari perhatikan Alkitab kita. Saya bacakan untuk kita. 1 Petrus 1 ayat 17 berbunyi demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka, perhatikan di sana, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu, ada istilah di sana apa Bapak Ibu? Menumpang di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Petrus ingin menunjukkan bahwa pendatang perantau ini berarti juga orang Kristen yang notabene sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mereka sekarang kewarganegaraannya adalah keluarga negara sorgawi. Maka kalau kita hidup di dunia ini, pahami dalam konsep yang benar. Apa itu? Bahwa semua kita, orang percaya, baik orang-orang pada masa itu maupun saudara dan saya hari ini, adalah sama-sama perantau, sama-sama musafir kehidupan. Orang yang hidupnya bukan menetap di dunia ini, tetapi kita akan menetap di rumah Bapa kita di sorga. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, dasar perbuatan baik kita apa? Di ayat yang ke-18 dan 19 dalam pasal pertama, dikatakan kalimat begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan apa? Darah yang mahal, yaitu darah siapa? Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Bapak Ibu Saudaraku, istilah ditebus di sana dalam bahasa Yunani alutron adalah istilah perdagangan sebenarnya. Ditebus itu artinya dibeli. Bapak Ibu, kalau sebuah barang, saya tunjukkan misalnya saya punya handphone. Handphone saya ini saya beli Bapak Ibu dari sebuah toko. Pertanyaan saya simpel. Apakah handphone ini menjadi milik saya? Benar? Ya, pasti menjadi milik saya. Ketika handphone ini menjadi milik saya, mau saya pakai untuk telepon boleh? Boleh. Mau saya pakai untuk WA boleh? Boleh. Mau saya lempar handphone ini boleh Bapak Ibu? Boleh juga. Kenapa saya membuat handphone ini, memperlakukan handphone ini suka-suka? Boleh, boleh saja. Karena handphone ini sudah saya beli dan handphone ini menjadi milik saya. Akibatnya apapun yang terjadi atas handphone ini itu menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya, alias suka-suka saya sendiri. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dalam konteks ini sebenarnya teks ini bicara bahwa kamu pendatang perantau menumpang di bumi. Kenapa? Karena hidupmu telah ditebus oleh Kristus. Darah Kristus yang mahal, darah yang melampaui emas, yang fana, perak, dan segala macam yang mahal itu, darah yang kudus itu membeli kamu. Maka kamu yang sudah dibeli ini, kamu menjadi milik siapa Bapak Ibu? Milik Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan menjadi milik diri kita sendiri lagi, tapi kita menjadi milik Tuhan. Karena kita sudah menjadi milik Tuhan, maka hidup kita hari ini hidup di dalam kuasa Tuhan. Hari ini kita tergantung Tuhan, mau kita hidup bagaimana. Dan Alkitab mengatakan, milikilah cara hidup yang baik. Artinya apa? Kita diminta hidup seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dasar perbuatan baik kita ialah apa? Kita yang telah dibeli oleh Kristus menjadi orang merdeka dari dosa, kita berlomba-lomba di dalam hal berbuat baik hari ini. Maka ini dasar perbuatan baik kita. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita bukan sebaliknya. Kita melakukan pekerjaan yang baik supaya diselamatkan. Bukan. Tetapi sebaliknya, kita telah diselamatkan supaya kita bisa berbuat baik. Inilah yang Rasul Paulus juga pernah ungkapkan dalam Efesus pasal yang kedua. Saya bacakan untuk kita. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Efesus 2 ayat 10, maaf, berbunyi demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan baik, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Dalam ayat sebelumnya, beroleh anugerah keselamatan. Perhatikan dikatakan untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan yang baik. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita diselamatkan bukan untuk hidup di dalam dosa, tapi kita diselamatkan untuk hidup dalam kebenaran. Sehingga implikasinya apa? Semakin Bapak Ibu sadar anugerah itu adalah pemberian Allah. Semakin Bapak Ibu sadar Bapak Ibu diselamatkan di dalam darah Kristus yang mahal. Semakin Bapak Ibu akan berkata, saya akan rajin berbuat baik. Amin. Maka saya mengutip sebuah kalimat bijak dari seorang pendeta, John Piper. John Piper ini seorang pendeta dari Bethlehem Church di Amerika. Dia kalimatkan demikian, perbuatan baik kita bukan dasar dari keselamatan kita, bukan. Tetapi adalah bukti dari keselamatan kita. Mereka adalah demonstrasi, pertunjukan, dasar dari demonstrasi bahwa Allah telah menyelamatkan kita. Allah telah menolong kita. Allah telah membebaskan kita dari dosa. Artinya apa? Artinya begini Bapak Ibu. Bahwa kita diselamatkan, buktinya apa kita sudah diselamatkan? Semakin banyak kita berbuat baik, semakin nampaklah keselamatan kita. Maka hari ini Bapak Ibu, aneh loh, kalau saudara bilang, saya diselamatkan dalam Kristus, tapi Bapak Ibu mengungkung diri, menutup diri dengan perbuatan baik. Bapak Ibu hanya ingin berbuat baik kepada orang yang Bapak Ibu mau. Bapak Ibu ingin berbuat baik kepada orang-orang yang Bapak Ibu pilih, kepada orang yang menyenangkan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu ingin berbuat baik kepada diri Bapak Ibu sendiri dan tidak mempedulikan orang lain. Perhatikan baik, gereja dipanggil untuk berbuat baik kepada semua orang. Karena itu, dasar perbuatan baik kita apa? Kita telah ditebus oleh Kristus, menjadi milik Kristus, maka kita wajib berbuat baik. Yang kedua, sasaran kita berbuat baik. Kepada siapa kita harus berbuat baik? Perhatikan ayat 12 bacaan kita. Milikilah cara hidup yang baik di tengah apa? Di situ katakan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bapak Ibu Saudaraku, rupanya pada waktu itu orang-orang Yahudi yang sudah percaya Kristus, mereka hidup di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Kalau istilah Alkitab digunakan istilah bangsa kafir lah. Artinya tidak mengenal Allah, orang Israel. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, rupanya orang-orang bangsa bukan Yahudi ini orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dan Alkitab mencatat bahwa kepada mereka yang tidak percaya Kristus ini, mereka seringkali hidup dalam dosa, dalam tabiat-tabiatnya. Maka orang Kristen diminta menjauhkan diri dari segala keinginan itu, dan sebaliknya diminta untuk memiliki cara hidup yang baik. Dalam bahasa Yunani-nya, cara hidup ini kelakuan, tingkah laku. Artinya seluruh perbuatan, pikiran, perkataan, perbuatan, semua apapun itu harus baik. Dan kepada siapa kita berbuat baik itu? Kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Artinya kepada orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Saudaraku, kepada mereka yang justru menghina kita, mencaci kita, Yesus berkata, berdoalah bagi mereka. Bahkan dalam Matius pasal 5, Yesus sendiri mengatakan, kalau kamu ingin mempersembahkan korban ke rumah Allah, tiba-tiba kamu teringat barang sesuatu di hati saudaramu, dan kamu belum berdamai, lepaskanlah persembahan itu, dan berdamailah dulu dengan
saudaramu itu. Saudaraku, perbuatan baik kita adalah perbuatan baik yang kita tujukan justru kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bukan hanya kepada orang-orang Kristen saja. Kepada orang-orang yang berbeda agama, berbeda latar belakang. Hari ini saya selalu percaya bahwa kita dipanggil untuk mengasihi, menunjukkan kasih Allah itu kepada mereka yang justru berbeda kepada kita. Kalau kita mengasihi sama orang Kristen, itu jauh lebih mudah. Kita berkata shalom, damai sejahtera, kita berjabat tangan, atau kita saling berpelukan, atau kita saling bergandengan tangan kepada sesama kita yang dalam gereja gemis Mesias, itu mudah. Tapi bagaimana pertanyaannya kalau kita melakukan itu kepada orang yang berbeda atribut keagamaan dengan kita, berbeda latar belakang dengan kita, berbeda budaya dengan kita? Bisa kita bisa berbuat baik, menunjukkan kasih itu secara nyata? Ini tantangannya. Bahkan beberapa hari ini kan menjadi heboh. Ada seorang YouTuber yang dulu dari agama yang berbeda pindah ke Kristenan, kemudian dalam konteks videonya ada sedikit unsur yang mencela agama lain. Kalau saya pribadi ditanya, Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta gimana? Saya akan berkata terus terang, kalau Bapak Ibu dari agama yang berbeda pindah ke Kristenan, cuma yang Bapak Ibu perlakukan cuma satu. Apa itu? Dalami apa yang Bapak Ibu sedang yakini hari ini. Urusan kita hari ini bukan mengkomentari orang di luar sana dengan pandangan dan keyakinan mereka. Pak, mereka menyerang kita, Pak. Kita boleh mempertahankan diri, ya? Oh, tentu saja boleh. Tapi dengan tidak menjelekkan agama yang lain. Kenapa demikian? Karena Petrus di dalam 1 Petrus pasal 3, saya bacakan, 1 Petrus pasal yang ketiga, Petrus juga berkata tentang pertanggungjawaban iman. 1 Petrus 3 ayat 15, Petrus berkata demikian, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Artinya kalau iman kita dipertanyakan, kita diserang kekristenan kita, konsep-konsep pengertian iman kita diserang, kita perlu menjelaskan dengan baik. Kita perlu bertanggung jawab, betul. Tetapi perhatikan, 1 Petrus 3:15 ada kalimat lanjutnya. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Artinya Bapak Ibu, menjelaskan iman Kristiani tidak dengan cara barbar. Tapi tetap dengan cara Kristiani, cara Kristus. Yesus Bapak Ibu ketika berjumpa dengan orang berdosa, langsung diyakini? Tidak. Semua orang yang berdosa yang sadar akan dosanya, Yesus selalu berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kepada orang kusta yang dicap sebagai orang yang penuh aib karena dosa, justru Yesus menyembuhkan mereka. Dan di antara 10 orang kusta, cuma 1 yang kembali. Justru orang Samaria yang notabene tidak mengenal Allah Israel dengan benar, yang dicap sebagai bangsa asing. Justru orang itu yang memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, akibatnya saya ingin katakan, sasaran perbuatan baik kita kepada siapa? Justru kepada orang-orang yang berbeda iman dari kita. Lalu kepada siapa lagi? Dalam 1 Petrus 2 ayat 13-14 ada kalimat demikian. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kuasa tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Saudaraku, rupanya dalam pemerintahan yang waktu itu sedang jahat-jahatnya, termasuk Kaisar Nero, Petrus tetap berkata begini, hai kamu orang Kristen, tetaplah tunduk kepada pemerintahan. Tetap tunduk kepada raja pada waktu itu. Dengan kata lain, sasaran perbuatan baik orang Kristen ialah apa? Kepada sebuah lembaga pemerintahan yang ada, yang hari ini kita hidup di tengah-tengah bangsa dan negara kita, Indonesia. Kita tahu, 17 Agustus kemarin, kita minggu lalu sudah bersama-sama merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-76. Dan hari ini kita hidup di tengah dunia virtual, di mana lebih cepat jempol daripada mulut. Saya tahu pandemi ini membuat sengsara. Saya sadar banyak kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen pun non-Kristen tentang pandemi ini. Saya tahu pemerintah kita juga dalam beberapa kebijakan mungkin tak sempurna. Misalnya dalam bantuan-bantuan yang mungkin tak tepat sasaran, atau mungkin ada juga penyalahgunaan atau penyimpangan bantuan sosial yang kita tahu ada beberapa kasus bansos yang terjadi kan. Kita bergumul bersama. Kita mengkritik boleh, kita memberikan masukan boleh. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu,
tidak berarti orang Kristen menentang pemerintahan. Kita sebagai orang Kristen tetap tunduk sekalipun pemerintahan kita korup. Kok begitu, Pak? Kita kan harus berdiri kebenaran. Saya setuju. Tetapi sikap kita sebagai orang Kristen tetap memandang pemerintah sekorup apapun, sejahat apapun, tetap sebagai wakil Allah. Artinya sebagai pemerintah dipercaya Tuhan untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang harus dilaksanakannya. Dalam hal ini, Bapak Ibu, saya rindu perbuatan baik kita bukan hanya kepada orang yang berbeda agama kepada kita, tapi juga kepada pemerintahan kita. Kita mensupport presiden kita, Bapak Jokowi bersama Bapak Wakil Presiden kita, Maruf Amin. Kita mensupport setiap kebijakan yang ada. Pak, tapi kita ini cuma rakyat biasa, Pak. Apa yang kita bisa lakukan? Paulus pernah ingatkan kepada Timotius, berdoalah juga untuk pemerintah. Kita bisa berdoa setiap hari untuk pemerintahan kita, supaya tetap diberikan hikmat, diberikan jalan terbaik, mengambil kebijakan yang terbaik, untuk melaksanakan yang terbaik dalam hal mengambil keputusan di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini. Berikutnya, sasaran perbuatan baik kita kepada siapa? Yang terakhir, 1 Petrus 2 ayat 17 dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah siapa? Saudara-saudaramu. Dalam Galatia 6 ayat 2, Bapak Ibu, ada kalimat yang terkenal. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Ya kan? Tetapi di ayat yang ke-10 dikatakan, terutama kepada kawan seimanmu, dikatakan. Jadi kita perlu berbuat baik juga kepada sama-sama saudara kita. Hari ini saya melihat kita ada sekitar 28 partisipan yang ikut dalam virtual ini. Mari kita saling menolong satu sama lain. Kalau ada yang sakit, saling mendoakan. Kalau ada yang beban berat, bolehlah saling berbagi, saling menghibur. Kalau ada yang butuh uang, ya mungkin ada yang lebih berkat, saling meminjamkan. Kalau ada yang mungkin sedang dalam keadaan sakit, Bapak Ibu, bisa diberikan support. Beberapa waktu terakhir ini ada beberapa jemaat dan simpatisan kami yang sedang sakit dan mengalami pandemi COVID, Bapak Ibu. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya lakukan tidak bisa ke rumah mereka. Tapi saya bisa lakukan melalui kunjungan virtual. Saya video call, saya telepon, saya WA, kadang saya share ayat-ayat firman Tuhan, video-video rohani, dan itu sangat menguatkan mereka. Yang menarik, Bapak Ibu, beberapa di antara mereka sudah sembuh, dan mereka bilang, Pak, terima kasih topangannya, Pak. Di saat saya sendiri, itu sangat menguatkan saya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di masa-masa seperti ini, setiap kita terpanggil untuk berbuat baik. Kepada siapa? Kepada orang yang berbeda iman dengan kita. Kepada siapa? Kepada pemerintahan kita, termasuk kepada hal pemerintah kita, termasuk yang terburuk sekalipun, tetap kita tunduk, berbuat baik kepada mereka. Dan yang terakhir, dikatakan, kita juga berbuat baik kepada saudara-saudara seiman kita. Pak, untuk apa sih Pak orang Kristen banyak berbuat baik? Kan kita sudah diselamatkan. Kenapa kita harus berbuat baik terus-menerus? Tujuan kita berbuat baik harus jelas. Apa itu tujuan kita berbuat baik? 1 Petrus 2 ayat 12, perhatikan bagian yang di bold atau ditebalkan di sana. Milikilah cara hidup yang baik, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Artinya, akhirnya muara perbuatan baik kita bukan supaya orang tahu siapa ini, bukan. Siapa itu Bapak ini? Bukan. Siapa Ibu ini? Bukan. Perbuatan baik muara kita ialah supaya Allah dipermuliakan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, kalau Allah nampak dalam hidup kita, Allah itu nampak bukan dari banyaknya kata-kata yang kita bisa keluarkan, tapi seberapa perbuatan baik kita bisa dirasakan oleh orang lain. Dalam Titus 2 ayat 14 dikatakan dengan jelas bahwa yang telah menyerahkan, siapa itu? Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang apa di sana? Rajin berbuat baik. Saya suka pakai ilustrasi seperti ini, Bapak Ibu, yang terus-menerus saya lakukan dalam setiap khotbah saya. Iya. Bapak Ibu bisa melihat kan? Ada gambar apa? Anak anjing. Ada gambar apa Bapak Ibu? Anak babi ini ya. Iya. Jangan lapar dulu Bapak Ibu. Ini bukan makanan ya. Jangan ya. Ini bukan makanan. Ini cuma gambar hewan ya. Ya jangan berpikir oh RW ini. Oh RW. Oh ini B2. Bukan. Nggak ada hubungan dengan ini. Iya. Terakhir ini gambar apa?
Ya, ini gambar anak monyet, Bapak Ibu. Pertanyaan saya cuma satu, Bapak Ibu. Anak anjing tidak peduli, walaupun masih anak-anak, tetap bisa menggonggong. Kenapa? Karena dia anjing. Anak babi tidak peduli seberapa cantiknya itu, kalau lihat namanya lumpur, tetap main di lumpur. Kenapa? Karena naturnya adalah natur babi. Anak monyet, saya mau bilang Bapak Ibu, sudah dipakein baju di sini kan? Iya kan? Tapi kalau lihat pohon, manjat nggak kira-kira? Tetap manjat. Kenapa? Karena namanya tetap anak monyet. Naturnya monyet. Lihat pohon tetap manjat. Pertanyaannya Bapak Ibu, anak anjing tetap menggonggong seperti anjing. Anak babi tetap bermain lumpur seperti induknya babi. Anak monyet tetap manjat pohon. Pertanyaan saya simpel. Kalau kita mengaku diri kita anak-anak Allah, apa sikap hidup kita? Apa kelakuan kita? Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik. Dan apa? Memuliakan Bapakmu yang di surga. Saya ingin bilang Bapak Ibu Kristen apa tidak? Bukan dari atribut agama yang Bapak Ibu pakai. Bapak Ibu Kristen apa tidak? Bukan dari seberapa fasihnya Bapak Ibu berdoa Bapak kami. Bapak Ibu Kristen apa tidak? Bukan karena Bapak Ibu mengaku pengakuan iman rasuli dengan lancar atau tidak. Tapi Bapak Ibu akan dikenal Kristen. Karena apa? Perbuatan yang baik. Memuliakan Bapa yang di surga. Hari ini saya menantang untuk kita semua. Mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, berkata, Tuhan ampuni kalau mungkin saya belum baik. Kalau perbuatan saya mungkin tidak sempurna. Kalau masih banyak kelemahan, keangkuhan yang masih dalam diri saya. Kita datang kepada Kristus, Sang Pengampun dosa itu. Dan kita berkata, terima kasih Tuhan, di dalam Engkau aku menerima penebusan. Lewat karya salib-Mu aku menerima keselamatan. Dan hari ini, tugasku adalah berbuat baik, supaya Engkau dipermuliakan di dalam dan dalam hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, C.S. Lewis, seorang teolog terkenal yang pernah menuliskan sebuah kalimat dengan indah. Jangan engkau bersinar supaya orang melihat dirimu sendiri. Tapi bersinarlah supaya melalui kamu, orang bisa melihat siapa? Melihat Kristus. Saya ingin tanya kepada kita, pernahkah Bapak Ibu berbuat baik kemudian ada orang berkata, apakah Ibu atau Bapak orang Kristen? Kok tahu? Ya, karena dari perbuatan baik Bapak Ibu ketahuan. Bapak Ibu orang Kristen. Pernahkah ada orang bertanya demikian? Kalau belum ada, jangan-jangan perbuatan kita belum begitu berdampak. Hidup kita belum begitu bersinar. Kesaksian kita belum begitu menggarami. Sampai-sampai orang belum bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Hari ini orang tidak akan pernah tahu siapa Kristus. Sampai mereka bisa melihat bagaimana hidup Kristus dinyatakan melalui setiap perbuatan hidup kita. Maukah kita mengambil waktu untuk terus berbuat baik dalam kehidupan ini? Biarlah perenungan firman Tuhan ini membawa kita semua semakin rajin berbuat baik. 46 tahun sudah Bapak Ibu kita hari ini mensyukuri Gemis Mesia Surabaya. Jangan pernah kita berhenti berbuat baik. Di tengah keadaan baik, tetaplah berbuat baik. Karena apa? Kristus telah menebus kita. Kita berbuat baik kepada orang yang berbeda iman, kepada pemerintah kita, kepada orang sesama kita, orang Kristen, sesama persekutuan kita. Yang terakhir, kita berbuat baik tujuannya, supaya melalui hidup kita, orang bisa melihat Kristus, dan Kristus dipermuliakan di dalam dan melalui hidup kita. Demikian firman Tuhan, selamat berbuat baik. Amin. Semua. Mari kita bersatu bersama-sama untuk meresponi firman Tuhan ini di dalam pengakuan iman kita. Jemaat Tuhan dijemput dengan kasih kita untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di sepanjang abad di segala tempat, kita mau mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli kita dengan hati dan mulut kita berkata bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Marilah bersama-sama kita menaikkan syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk berita firman-Mu yang sungguh menguatkan kami di hari ini. Kami bersyukur juga sudah 46 tahun lamanya Tuhan berkemurahan atas Kemis Mesias Surabaya, sehingga dalam anugerah-Mu saja kami boleh melangkah bersama-sama di dalam persekutuan ini. Kami tahu ini kemurahan dan anugerah Tuhan. Dan hari ini kami belajar bersama-sama bahwa keselamatan yang sudah kami terima, yang merupakan anugerah Tuhan, pemberian Allah, akan mendorong kami untuk rajin. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, supaya di dalam kehidupan kami semakin hari semakin terus-menerus menampakkan Kristus lewat perkataan, lewat perbuatan, dan sikap hidup dalam keseharian kami. Ya Bapa dalam sorga, tak lupa juga saat ini kami menaikkan syafaat di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19. Engkau melihat jemaat-Mu Tuhan, tengah-tengah masalah hidup yang mereka hadapi. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, pengasihan-Mu itu tunjukkan bagi jemaat-Mu. Apapun yang mereka hadapi hari ini, kiranya anugerah Tuhan menguatkan mereka, menolong mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh tetap berharap, berpegang teguh di dalam Kristus, sehingga dalam Kristus sajalah mereka akan mendapatkan berkat-berkat dan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan mereka. Istimewa kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, dalam pemulihan kesehatan yang ada, Tuhan lawat mereka. Bapak Edison Kebaikan juga Tuhan menolong dalam pemulihan kesehatan yang ada. Lawatan-Mu, jamahan-Mu yang menyembuhkan hamba-Mu ini. Juga saudara-saudara kami yang mungkin saat ini tengah-tengah pergumulan, beban, duka cita, dengan permasalahan hidup, dengan beban-beban yang dirasakan. Kiranya Kristus sendiri memampukan mereka melewati keadaan-keadaan tersulit dalam hidup ini. Bapak tak lupa, kami juga bersyukur Tuhan untuk mereka yang boleh berhari ulang tahun dalam pertambahan usia yang ada. Tuhan, kami juga secara khusus bersyukur untuk Ibu Linda yang boleh bertambah setahun usia. Kiranya anugerah Tuhan menambahkan segala hal yang baik bagi Ibu Linda Toha di hari ini yang berhari ulang tahun, juga untuk Christian Paulus juga dalam hari ulang tahun sepanjang pekan ini, bahkan mereka yang berhari ulang tahun pernikahan yang ada. Terima kasih Tuhan, sepanjang pekan ini kemurahan-Mu menambahkan setahun usia dalam perjalanan hidup mereka. Biarlah itu menjadi kesaksian iman yang indah, yang baik untuk mereka terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tak lupa kami berdoa bagi mereka yang sedang kesulitan mencari pekerjaan, biar lawatan-Mu menolong mereka mendapat pekerjaan yang baik. Mereka yang sedang bekerja, biarlah jerilah mereka tidak sia-sia dalam persekutuan dengan Tuhan. Mereka yang saat ini sedang merindukan pasangan hidup ataupun sedang menantikan hadirnya buah hati momongan tengah hidup rumah tangga mereka, Tuhan karuniakan tepat pada waktunya, karena kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini di tengah-tengah permasalahan rumah tangga, suami istri, orang tua, anak-anak, pendidikan anak-anak, masa depan rumah tangga pun keluarga. Tuhan, kami taruh dan serahkan kekuatan apapun itu. Karena kami percaya Engkau Allah yang senantiasa menolong kami melewati setiap fase-fase kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa dalam sorga. Tak
Tak lupa kami menaikkan syafaat kami juga bagi pemerintahan bangsa negara kami. Lawatan-Mu yang membuat bangsa ini tetap kuat. Kata doa kami, setiap kebijakan pemerintahan pusat sampai daerah, kiranya itu kebijakan terbaik untuk mensejahterakan rakyat. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 sekalipun, kami berdoa kiranya pertolongan Tuhan cukup bagi bangsa negara kami. Di tengah-tengah kemerdekaan bangsa kami yang ke-76 tahun, kami berdoa kiranya senantiasa bangsa ini dipersatukan dan kami kuat menghadapi apapun, sehingga di tengah-tengah bangsa ini nyata kemuliaan Allah bagi seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menopang dalam doa untuk para dokter, perawat, tenaga medis sebagai garda terdepan Satgas COVID yang ada dalam penanggulangan COVID di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan lawat mereka, kuatkan mereka, pelaksanaan penyuntikan vaksin juga, Tuhan juga tolong supaya semua berjalan secara sinergi, secara simultan, secara baik Tuhan, dan kami percaya semakin lama, semakin baiklah bangsa ini menangani pandemi COVID, dan keadaan baik, cepat atau lambat akan terjadi di tengah-tengah masyarakat kami. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh syafaat dan doa kami naikkan dalam keyakinan iman, bahwa setiap doa yang kami doakan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Sebab Engkau adalah Allah yang melakukan jauh melebihi dari apa yang bisa kami doakan dan yang kami bisa pikirkan. Ini kami Bapa bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Warta Jemaat Minggu 22 Agustus 2021. BP Majelis Jemaat Gemis Mesias mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Saudara Temi Maisentinda GSTH atas pelayanannya di ibadah minggu keempat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah remaja dan pemuda akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021, pukul 6 sore melalui Zoom Meeting. Halo Laskar Allah Gemis Mesias, ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021, pukul 4 sore melalui Zoom Meeting. Kelas katekisasi akan diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi melalui Zoom Meeting. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Saudara Christian Yosef Paulus, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun pernikahan bagi keluarga Aristanto Panggabean dan keluarga Ronald Peters. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 118 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpujilah Allah Sang Kepala Gereja, atas kasih karunia-Nya, Gemis Jemaat Mesias boleh memasuki usia yang baru ke-49 tahun. Nyalakan semangat pelayananmu, pancarkanlah cahayamu, teruskanlah derap langkahmu, janganlah ragu. Biarlah Kristus selalu dipuji, disembah, dan dimuliakan. Teruslah berkarya dan menjadi saksi-saksi Kristus, berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun Gemis Jemaat Mesias. Tuhan Yesus memberkati. Mohon topangan doa bagi jemaat yang sedang sakit, Bapak Edison Kabaikan. Persembahan. Jemaat dapat mengumpulkan persembahan ibadah minggu
di koordinator wilayah masing-masing atau jemaat dapat memberikan persembahan melalui bendahara jemaat. Kanal informasi dapat diakses melalui linktree/gemismesias.sbi. Terima kasih kepada majelis bertugas, tim multimedia, serta seluruh jemaat dan simpatisan yang turut mengambil bagian pada ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari jemput kasih kita makin berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Mari kita terus bersinar, menyatakan kemuliaan Allah itu. Mari kita muliakan Tuhan bersama-sama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Itulah kehendak Yesus, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun juga yang ke-46 tahun.
begitu banyak perubahan. Segalanya menjadi tidak mudah. Setiap orang mengalami keterbatasan. Namun iman kami tetap, karena kami tahu Allah kami tiada terbatas. Inilah iman yang membawa gereja kami melewati 49 tahun persekutuan dan pelayanan di dalam perjuangan, pengharapan, gumul maupun syukur. Di dalam doa dan sujud kami menyerahkan peluh dan harapan kami. Selamat ulang tahun ke-49 Kemis Jemaat Mesias Surabaya. Bersyukur atas penyertaan Tuhan yang begitu besar. Tetaplah setia, bersekutu, dan melayani Tuhan. Semakin bertumbuh dan semakin erat dalam kasih persaudaraan. Juru selamat kita, Tuhan Yesus, melimpahkan hikmat dan rahmat-Nya senantiasa.